Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu at-tabarruku bi jubbatihi sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah keterangan mengambil berkah, bertabarruk dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma annaha akhrajat jubbatan tayalisatan kisrawaniyatan laha libnatu dibajin wa farjaiha makfufaini biddibaji. Bahwasanya Asma mengeluarkan sebuah jubah tayalisah kisrawiyah. Ini Kisrawiyah nisbat kepada Kisra, Persia. Tapi maksudnya bukan jubah ini dibuat di Kisra atau di Persia, tapi mirip dengan jubah Kisrawiyah, Kisrawaniyah. Mirip jubah buatan Kisra. Di sebagian keterangan dijelaskan min haitsu annahu ta'ummul badan. Jadi jubahnya ini bisa menutupi seluruh tubuh. Laha libnatu dibajin wa farjaiha makfufaini biddibaj, yang memiliki lapisan sutra dan wa farjaiha ada dua belahannya, dari depan ada belahannya, juga dari belakang ada belahannya juga, yang mana itu ada jahitan menggunakan sutra, ada lapisan sutranya. Faqalat hadhihi kanat 'inda Aisyah hatta qubidat. Lalu Sayyidah Asma berkata, jubah ini dahulu ada pada Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat. Falamma qubidat qabattuha. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah wafat, aku mengambilnya, kata Asma. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbisuha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakainya. Fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha, rawahu Muslim. Maka kata Asma, kami mencucinya untuk orang-orang sekitar, untuk orang-orang yang sakit, yustashfa biha, untuk mencari kesembuhan dengan jubah tersebut. Allahu Akbar. Ini adalah bertabarruk dengan jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istishfa, ya, kesembuhan dengan jubah tersebut. Ya, ini adalah tabarruk dengan jubahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tabarruku bima massathu yaduhu sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah keterangan bertabarruk, mengambil berkah dengan sesuatu yang pernah disentuh tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Safiyah bint Majza'ah anna Aba Mahdhurata kanat lahu qussatun fi muqaddami ra'sihi. Diriwayatkan dari Safiyah binti Majza'ah bahwasanya anna Aba Mahdhurata kanat lahu qussatun fi muqaddami ra'sihi, bahwa Abu Mahdhurah memiliki rambut panjang di bagian depan kepalanya. Qussah ini rambut, ya, yang ada di bagian depan kepala, bukan kisah. Kalau kisah ini cerita. Fi muqaddami ra'si, yang ada di depan bagian kepalanya.
idza qa'ada arsalaha fatablughul ardah. Allahu akbar. Jika ia duduk, ini Abu Mahdhurah ini duduk, maka rambut itu menjulur hingga ke tanah. Masya Allah. Akhirnya mereka, para sahabat bertanya, faqalu lahu ala tahlikha. Orang-orang berkata kepadanya, tidaklah engkau mencukurnya, Abu Mahdhurah. Kenapa kamu enggak cukur? Apa kata Abu Mahdhurah? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha biyadihi. Allah. Ia menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusapnya dengan tangannya. Allahu akbar. Falam akun li ahliqha hatta amut. Allah. Maka kata beliau, aku tidak akan mencukurnya sampai aku mati. Sampai aku mati pun aku tidak akan pernah mencukurnya. Allahu akbar. Kenapa? Karena rambut tersebut pernah disentuh, diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari tabarruk dengan sesuatu yang pernah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan itu dicukur, dipotong, ya otomatis kan hilang rambut yang sudah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an Muhammadin ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdhurah an abihi an jaddihi qala, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdhurah, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, allimni sunnatal adhan. Ini dari Muhammad ibnu Abdul Malik ibn Abi Mahdhurah. Berarti ini cucunya, Muhammad bin Abdul Malik ibn Abi Mahdhurah. An abihi. Dia meriwayatkan, Muhammad ini meriwayatkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul Malik. Dari kakeknya, an abihi an jaddihi. Dari kakeknya. Siapa kakeknya Muhammad? Abu Mahdhurah. Faqultu ya Rasulullah, allimni sunnatal adhan. Allimni sunnatal adhan. Bahasanya beliau berkata, wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku sunnah azan, katanya. Qal, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Famasaha muqaddama ra'si qal. Lalu beliau mengusap bagian depan kepalaku. Lalu beliau bersabda, taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa rafa'a biha sautahu. Dan ketika beliau melafadzkan ini, beliau itu mengangkat suaranya, ya, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Mengangkat suaranya. Hadisnya panjang. Ala kulli hal, di sini beliau mengusap bagian depan kepala Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin fakan Abu Mahdhurah la yajuzu nasiyatahu wa la yafriquha, Allah, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alaiha. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Abu Mahdhurah tidak mencukur ubun-ubunnya dan tidak membelah rambutnya sama sekali. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengusapnya. Allahu Akbar. Luar biasa, ya. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhu wa ardhahum. At-tabarruku biqadahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidin shalla fihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Berikut adalah keterangan mengambil berkah, bertabarruk dengan bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masjid yang pernah beliau sholat di dalamnya. An Abi Burdah qal, diriwayatkan dari Abu Burdah, ia berkata, Abu Burdah berkata, qadimtul Madinata falaqiyani Abdullah ibn Salam. Aku datang ke Madinah, ya.
Qadimtul Madinata, aku datang ke Madinah. Lalu Abdullah bin Salam menemuiku. Falaqiyani Abdullah bin Salam. Jadi Abu Burdah datang ke Madinah, dijumpai oleh Abdullah bin Salam. Faqala li, siapa ini berkata? Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, intaliq ila al-manzil fa asqiyaka fi qadahin syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bejana Nabi ya, tapi bejana yang pernah dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum. Akhirnya Abdullah bin Salam ini mengajak Abu Burdah untuk pergi ke rumahnya. Jadi kata Abdullah bin Salam, mari ke rumah. Aku akan memberimu minum dengan bejana yang pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Wa tusalli fi masjidin shalla fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau akan sholat di masjid yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di dalamnya. Masya Allah. Ini kalau punya teman yang soleh seperti ini. Apa yang baik, dia mengajak temannya untuk kebaikan tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Abdullah bin Salam ini mengajak Abu Burdah untuk ke rumahnya. Ya, nanti akan disuguhi minuman, yang minuman tersebut ada di bejana yang pernah dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum, dan akan diajak nanti ke masjid yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalamnya. Allah. Lalu apa yang terjadi? Fantalaqtu ma'ahu fasaqani sawiqan wa at'amani tamran wa sallaitu fi masjidihi. Akhirnya Abu Burdah berkata, aku pun pergi bersamanya, bersama Abdullah bin Salam. Lalu ia memberiku minum sawik ya, bukan suwik. Sawik ini adalah minuman dari apa itu namanya? Minuman gandum ya, sawik. Fasaqani sawiqan, lalu ia memberiku minum sawik, minuman gandum. Wa at'amani tamran, dan memberiku makan kurma. Allah. Wa sallaitu fi masjidi, dan aku salat di masjidnya. Masjid yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Rawahul Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tabarruku bi mawdi'i qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tabarruku bi mawdi'i qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berkah, bertabarruk dengan tempat pijakan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jaa fil hadithi an Abi Majlaz, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Majlaz, anna Abu Musa kana baina Makkah wal Madinati fa shalla al-'isha'a rak'atain. Diriwayatkan bahwasanya Abu Musa pernah berada di antara Mekah dan Madinah, lalu ia salat Isya 2 rakaat. Tsumma qama fa shalla rak'atan أو ترى بها فقرأ فيها ب100 آية من النساء. Kemudian beliau berdiri, Abu Musa berdiri setelah sholat 2 rakaat Isya. Ia berdiri dan sholat 1 rakaat untuk witir, dan membaca di dalamnya 100 ayat dari surah An-Nisa. Tsumma qala ma alautu an adha'a qadami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamaihi wa ana aqra'u bima qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Musa berkata, aku tidaklah melewatkan, melainkan aku berusaha meletakkan kakiku tepat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya. Wa ana aqra'u bima qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku membaca dengan bacaan yang pernah dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah, lihat ini seberapa besar ya iktidak
para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran untuk kita semua agar kita nih terus berusaha untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarri wa at-ta'sir. Ta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala al-musannif wa tabarruku bidarin mubarakah. Mengambil berkah, bertabarruk dari rumah yang diberkahi. An Muhammad ibn Suqah an abihi, diriwayatkan dari Muhammad bin Suqah an abihi, dari ayahnya Suqah. Qal, beliau berkata, lamma bana Amrun ibn Harith atau bin Hurais azan. Lama bana Amrun ibn Hurais darahu ataituhu li astajira minhu baitan faqala ma tasna'u bihi. Nah, ketika Amr bin Hurais membangun rumahnya, aku mendatanginya untuk menyewa sebuah kamar darinya. Qala ma tasna'u bihi, apa yang kamu lakukan dengannya? Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala ma tasna'u bihi. Lalu beliau berkata, apa yang kamu lakukan dengan rumah tersebut, dengan bagian tersebut? Faqultu uridu an ajlisa fihi wa ashtari wa abi. Saya ingin duduk di sana lalu berjual beli di sana. Qal, lalu Amr berkata, aqul tadzalik, apakah kamu mengatakan itu? La uhaddithuka fi hadhihi ad-dari bihadits. Aku akan kuceritakan kepadamu sebuah hadis tentang rumah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna hadhihi ad-dara mubarakatun ala man sakana fiha. Nah, kata Amr, sungguhnya rumah ini penuh berkah bagi siapa yang tinggal di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna hadhihi ad-dara mubarakatun ala man sakana fiha. Inna hadhihi ad-dara mubarakatun ala man sakana fiha. Jadi kata Amr, sungguhnya rumah ini diberkahi. Rumah ini diberkahi dan akan memberikan berkah bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Mubarakatun ala man ba'a fiha washtara, dan penuh berkah bagi siapa saja yang berjual beli di dalamnya. Kenapa kok bisa seperti itu rumah ini? Wa dzalika anni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu malun maudu. Dan hal itu karena aku pernah datang, ini kata Amr ya. Kata Amr, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapannya ada beberapa harta yang diletakkan, ada beberapa uang yang diletakkan. Uang ketika itu berupa dirham ya. Fatanawala bikaffihi minhu darahima fadafa'aha ilayya. Lalu beliau mengambil dengan telapak tangannya beberapa dirham lalu memberikannya kepadaku, kata Amr. Nah, jadi ceritanya Amr ini dikasih dirham oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haka ya Amru hadhihi darahima." Dan Nabi SAW bersabda, ambillah wahai Amr dirham-dirham ini. Fa akhadtuha thumma madaitu biha ila ummi faqultu ya ummah. Lalu aku pun mengambilnya, lalu aku membawanya kepada ibuku. Faqultu, lalu aku berkata, wahai ibu, amsiki hadhihi darahim hatta nanzura fi ayyi syai'in nadha'uha. Ibu, simpanlah dirham-dirham ini hingga kita pikirkan untuk apa akan kita gunakan. Fa innaha darahimu a'taniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah dirham-dirham yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadaku. Fa akhadhatha thumma makathna ma sya'allah hatta qadimna al-Kufata fa aradtu syira'a darin. Lalu ibuku
menyimpannya hingga berlalu waktu yang Allah kehendaki sampai kami tiba di Kufah. Uang tersebut, dirham tersebut masih ada dan masih disimpan oleh ibunya Amr ibn Hurais. Faqalat li ummi ya bunai. Lalu ibuku berkata kepadaku, wahai anakku, idza ishtaraita daran, jika kamu membeli rumah, wahayyata malaha fa akhbirni, lalu kamu menyiapkan uangnya, pembayarannya, fa akhbirni, beritahulah aku. Fa fa'altu, maka aku pun melakukannya. Thumma ji'tuha fada'autuha faja'at wal malu mawdu'un, lalu aku memanggil ibuku, ia pun datang sedangkan uang telah tersedia. Fa akhrajat syai'an ma'aha fatarahathu fid darahimi thumma khalatatha biyadiha. Maka ibu saya mengeluarkan sesuatu yang ia bawa, kemudian meletakkannya di antara dirham-dirham itu, lalu ia mencampurnya dengan tangannya. Berarti uang yang dari Nabi SAW itu dicampur dengan uang yang ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqultu ya ummah ayu syai'in hadhihi. Akhirnya saya bertanya kepada ibu. Aku bertanya kepada ibu, wahai ibu, apa ini? Kenapa campur-campur gitu? Qalat ya bunai hadhihi darahimul lati ji'tani biha fa za'amta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taka biyadihi. Ia berkata, wahai anakku, ini adalah dirham-dirham yang dulu engkau bawa kepadaku dan engkau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikannya kepadamu dengan tangannya. Allah, fa ana a'lamu anna hadhihi ad-dar mubarakatun liman jalasa fiha mubarakatun liman ba'a fiha washtara. Maka aku yakin bahwa rumah ini penuh berkah bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, penuh berkah bagi siapapun yang berjual beli di dalamnya. Dengan keberkahan karena uang tersebut, dirham tersebut pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.